Ini satpam dibunuh oleh para geng motor hanya karena menebul Pak di Jatiluhur. Keluarga kehilangan kepala keluarga, anaknya jadi yatim. Ini bapak sehat di sini, setengah jam kemudian mati digebukin massa Pak. Anaknya berkebutuhan khusus, keluarga miskin, sehat walafiat, tak lama kemudian jadi mayat Pak. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini? Apakah kita mau menyalahkan polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita Pak, terutama kepala daerah. Di sini negara gagal nih Pak. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati. Tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Dan bukan hanya itu. Kalau bapak-bapak buka medsos Pak, negara hilang di dalam urusan ini Pak. Sekarang pertanyaan saya Pak, katanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Gak ada yang hadir. Lebih lanjut lagi, keluarganya hancur. Walaupun dia maling Pak. Maling ayam digebukin sampai mati. Maling triliunan ratusan miliar enak-enak. Gimana kita di republik ini? Malam ini, sebelum kalian benar-benar terlelap, aku ingin mengajak kalian untuk mencoba merenungkan sebuah ironi yang membuat dada sedikit sesak. Coba kita pikirkan baik-baik. Mungkin selama ini kita sudah pernah memikirkannya, bahwasanya di gedung mewah sana banyak sekali orang-orang yang duduk yang katanya menjadi wakil rakyat. Mereka dipilih dan diantarkan oleh jutaan suara rakyat yang percaya bahwasanya mereka bisa memperbaiki dan mensejahterakan rakyat kecil seperti kita. Tapi apa yang terjadi ketika RUU perampasan aset koruptor diajukan? Undang-undang yang seharusnya jadi senjata paling ampuh untuk memiskinkan koruptor dan menyelamatkan uang negara, yang sebetulnya itu adalah uang dari hasil pajak kita, justru ditolak. Atau bahkan diulur-ulur dan dihambat pengesahannya oleh, ya tentu saja mereka sendiri, kelompok mereka sendiri. Di titik itu, sebuah pertanyaan besar dan pahit bergelayut di kepala kita, bukan? Kalau mereka mati-matian melindungi harta hasil curian para koruptor, sebenarnya mereka ini sedang mewakili siapa? Mewakili rakyat yang kelaparan? Atau justru mewakili para perampok uang negara? Dan ironinya, itu semakin menjadi-jadi. Saat kita tahu berita yang lalu membuktikan bagaimana hukum di negeri ini memperlakukan orang kecil. Di sudut-sudut jalanan, entah itu di Bali atau di berbagai wilayah daerah lainnya, seorang maling ayam atau pencuri kecil yang terdesak kebutuhan hidup tertangkap basah. Bukan berarti aku membela setiap upaya pencurian atau maling. Namun tidak cukup sampai di situ, terbukti
Nenek Asyani adalah seorang nenek berusia 63 tahun dari Situbondo, Jawa Timur, yang pada tahun 2015 menjadi sorotan publik karena kasus hukumnya yang kontroversial. Ia divonis bersalah karena dituduh mencuri 7 batang kayu jati milik perum perhutani, meskipun ia mengklaim kayu tersebut adalah peninggalan dari almarhum suaminya dan berasal dari lahannya sendiri. Kasus ini menjadi viral karena vonis 1 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah atau subsidi 1 hari kurungan dianggap tidak proporsional dengan nilai kayu yang dicuri. Banyak sekali terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh rakyat kecil atau rakyat miskin, yang hanya kelaparan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup barang sehari saja. Tapi apa yang hukum perbuat? Ini tidak adil. Seorang lansia hanya mengambil sebatang kayu untuk memasak demi bertahan hidup, tapi divonis 5 tahun penjara. Di mana hati nurani hukum kita? Hukum seharusnya melindungi rakyat kecil, bukan justru menindas mereka. Jangan sampai keadilan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kenapa hukum di negeri ini begitu kejam kepada rakyat kecil, sementara yang berkuasa selalu berlindung di balik undang-undang? Coba kalian tangkap orang-orang yang merampas uang negara. Jangan hanya berani pada yang lemah. Apa kita semua di sini tidak berdosa membiarkan nenek ini kelaparan sampai harus mencuri untuk hidup? Sementara itu, coba kita lihat dari sisi sebaliknya. Jauh dari jalanan yang beringas itu, para maling uang rakyat, para koruptor yang merampas triliunan rupiah uang kita, uang negara, mereka hanya duduk tenang tertawa di kursi pesakitan. Mereka tidak pernah dihakimi massa, tidak pernah diseret ke jalan, dan tidak pernah kehilangan nyawa. Mereka justru melambaikan tangan ke kamera teman-teman media, bukan? Dengan senyum santai, seakan penuh kemenangan bahwasanya dia sudah berhasil untuk mengambil uang negara. Dalam beberapa momen kedatangan hingga usai pemeriksaan, seakan menjadi hal lazim melihat pemandangan koruptor berjalan dengan tenang seraya, tebar senyum, atau bahkan memberi gestur tangan ke awak media. Beberapa contoh koruptor yang pernah menebar senyuman pasca penetapannya sebagai tersangka, diantaranya Setia Novanto, Miriam S. Miryani, dan Rita Widiasari. Hal serupa juga dilakukan Wali Kota Batu Malang, Edi Rumpoko, anggota Komisi 11 DPR RI, Aditya Anugrah Moha, dan Bupati Nonaktif Buton, Samsu Umar Samyun. Fenomena ini tampak lumrah meski nyatanya membuat miris karena para koruptor tersebut tersenyum atau melambaikan tangan usai menyebabkan kerugian besar, tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi rakyat. Lantas, mengapa para koruptor seperti biasa-biasa saja meski secara tidak langsung mereka sudah menyandang status tersangka? Sebenarnya, apa makna senyum atau lambaian tangan para koruptor ini? Lalu, mengapa para tersangka kasus korupsi kerap tersenyum dan melambaikan tangan? Ada banyak ekspresi yang ditampilkan para tersangka korupsi saat berhadapan dengan kamera usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebanyakan, ekspresi yang ditunjukkan adalah senyuman sambil melambaikan tangan. Senyum seorang koruptor secara tidak langsung ingin menggambarkan bahwa dirinya aman-aman saja. Sebab, sebagian besar koruptor yang tertangkap adalah politisi. Dan ketika tertangkap, hampir tidak ada penyesalan apapun. Hal ini ditunjukkan melalui bahasa tubuh para koruptor. Dari sini kita tahu bahwa bahasa tubuh para koruptor atau maling uang rakyat yang sering ditampilkan di hadapan kamera sebetulnya dilakukan semata-mata untuk menutupi kecemasan atau kegelisahan yang dialaminya. Atau bisa jadi senyuman dan lambaian tangan tersebut dilakukan karena mereka tahu bahwa hukuman yang akan diterimanya tidak sebanding dengan hasil yang dikorupsinya. ICW memberikan kategori vonis 1 hingga 4 tahun penjara merupakan hukuman ringan bagi koruptor. Sepanjang 2018 tercatat ada 749 terdakwa korupsi yang menerima vonis ringan dan 313 terdakwa mendapat vonis level sedang. Sementara hanya 3 orang yang mendapat vonis berat dari pengadilan tingkat pertama. Bahkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik juga belum diterapkan secara maksimal seperti pada vonis terpidana korupsi PLTU Riau I Idrus Marham. Berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch,
Rata-rata hukuman pelaku korupsi sepanjang tahun 2019 hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Dari 1.125 terdakwa kasus korupsi yang disidangkan pada 2019, 842 orang divonis ringan, sedangkan yang divonis berat hanya 9 orang. Seperti contoh kasus dalam perkara pengurusan Red Notice Joko Chandra. Perantara suap Joko Chandra yakni Andi Irfan Jaya dituntut 2,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Sementara perantara suap lainnya yakni pengusaha Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara. Dan yang terbaru, kasus korupsi Bansos Corona yang katanya akan dihukum mati, pada akhirnya hanya dihukum 12 tahun penjara. Salah satu pertimbangan hakim meringankan vonis hukuman terhadap Juliari Batubara adalah karena terdakwa sudah cukup menderita lantaran memperoleh caci maki publik. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dan mungkin mereka tidak pernah takut akan membusuk di penjara karena mereka sadar mereka akan menikmati fasilitas-fasilitas mewah. Keadilan di negara ini benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan yang paling menyakitkan, ketika suara kita sebagai rakyat jelata sama sekali tidak diindahkan dan tidak pernah didengar oleh pemerintah. Aspirasi kita dianggap angin lalu, demo kita ditelan sepi senyap, media semuanya dibungkam tanpa berita. Tapi giliran urusan memeras keringat rakyat, mereka jagonya. Dan kita dipaksa taat, diperas lewat berbagai macam pajak yang terus makin melambung. Dari kebutuhan pokok sampai barang sehari-hari. Seolah-olah kita ini bukan warga negara, melainkan sekedar sapi perah. Hanya untuk membiayai kehidupan mewah para pejabat di luar sana. Malam ini, sebelum kita memejamkan mata, mari kita renungkan bersama. Kira-kira mau dibawa kemana negeri tercinta kita ini? Ketika kita yang menggaji mereka justru menginjak-injak harga diri kita. Oh Tuhan, kami hanya warga negara biasa yang sungguh amat cinta tanah air kita dan hanya bisa membuka suara karena itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap negara. Tapi mari kita lihat, apakah suara kita akan dibungkam seperti lainnya. Pikirkan itu pelan-pelan teman-teman, dan biarkan malam ini menenangkan lelah kalian. Apapun yang terjadi, kita adalah warga negara yang cinta pada negaranya. Have a good night dan sleep tight.